Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 2 Juni. Kemarin malam, stasiun Cuwe di MRT Taipei Jarut Tan Shui dikejutkan oleh aksi seorang pria yang melemparkan koper ke rel kereta. Pria berkewarganegaraan Indonesia yang sedang mabuk kesal karena istrinya terus-menerus menelepon. Keduanya terlibat cekcok mulut hingga akhirnya pelaku nekat melempar koper ke rel dan kopernya langsung tertabrak oleh MRT yang sedang melaju. Polisi yang menerima laporan segera tiba di lokasi dan mengamankan pelaku. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik saat pria melemparkan kopernya. Insiden menegangkan ini terjadi pada malam tanggal 1 di stasiun Cuwe MRT Taipei Jarut Tan Shui. Pria asal Indonesia ini diduga terlibat pertengkaran dengan istrinya hingga kehilangan kendali emosi. Untungnya tidak ada korban luka. Operasional MRT kembali normal setelah dipastikan tidak ada kerusakan rel maupun gerbong kereta. Polisi berhasil mengamankan pelaku yang berstatus PMI dalam waktu setengah jam. Usai minum alkohol, pria berusia 31 tahun tersebut mengaku kesal karena istrinya yang juga PMI terus-menerus menelepon. Kasus ini telah diproses atas dugaan tindak pidana membahayakan keselamatan publik dan pelaku terancam hukuman denda hingga 1 juta dolar Taiwan. Pagi ini, sekitar pukul 8, pesawat latih tipe T-34 milik Angkatan Udara Taiwan yang berbasis di Kangsan mengalami kecelakaan saat menjalani latihan simulasi kegagalan mesin. Pesawat jatuh di ujung utara landasan pacu dan menewaskan 2 pilot di dalamnya. Kedua pilot memiliki pengalaman terbang dengan T-34 lebih dari 2.000 jam terbang. Angkatan Udara kini menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Petugas menyemprotkan air di landasan pacu. Tanggal 2 pagi, sebuah pesawat latih T-34 dengan nomor 3414 jatuh di ujung utara landasan pacu Angkatan Udara Kangsan di Kaohsiung, menewaskan kedua pilot pesawat. 针对整起事件所发生的原因，也要做彻底的调查，了解清楚以后，那么杜绝类似的事件。 Insiden terjadi saat misi pelatihan simulasi kegagalan mesin. Pilot di kursi depan adalah Letkol Lui Chiyo berusia 41 tahun, sementara pilot di kursi belakang adalah Letkol Kuo Chunan berusia 46 tahun. Keduanya memiliki lebih dari 2.000 jam terbang bersama pesawat T-34. Pesawat T-34 telah beroperasi di Taiwan selama lebih dari 40 tahun dan sempat mengalami beberapa kali kecelakaan. Pada tahun 2011, sebuah jet melakukan pendaratan darurat di atas sungai Kaoping. Untungnya, kedua pilot selamat. Namun, dua kecelakaan fatal terjadi tahun 2010, masing-masing menewaskan 2 orang. 2 insiden lainnya terjadi tahun 1990. Satu jet jatuh di Waduk Zhengwen, menewaskan 2 orang, satunya lagi jatuh di desa Hopi, Tainan, menewaskan 1 orang. 足够高度情况下，速度又控制好情况下，你要开罩，然后你做一个侧翻滚的动作，翻出去，才能够很顺势的在这个机翼跟尾翼之间滑出去。 Usai menerima kabar buruk, Presiden Lai Ching-te menyampaikan penyesalannya dan menginstruksikan MND untuk memberikan bantuan maksimal kepada keluarga korban dan menyelidiki penyebab insiden. Untuk menekan kasus mengemudi di bawah pengaruh narkoba, Kementerian Transportasi dan Komunikasi berencana memperberat sanksi. Pengguna narkotika golongan 1 dan 2 akan dicabut SIM-nya selama 3 tahun, sedangkan golongan 3 dan 4 akan dikenai penangguhan SIM selama 1 hingga 2 tahun. Serupa dengan pengemudi mabuk, penumpang juga dapat dikenai denda bersama hingga 15.000 dolar Taiwan. Pengemudi yang mengangkut sejumlah tabung gas kehilangan kendali dan menabrakkan truk. Kecelakaan ini terjadi di kota Yuanlin, Changhua. Lewat tes air liur, pengemudi dinyatakan positif menggunakan narkoba. Walau jaksa meminta oknum ditahan, permohonan ini ditolak pengadilan atas kurangnya bukti. Insiden serupa yang melibatkan pengemudi pengguna narkoba terjadi di Lukang, Changhua bulan April lalu. Seorang pedagang sayur berusia 60 tahun yang diduga mengemudi di bawah pengaruh narkoba melarikan diri dari tempat kejadian setelah menolak berhenti untuk diperiksa. Ia menabrak mati seorang pengendara motor wanita. 在撞倒机车骑士后，继续碾压被害人致死，有杀人之间接故意。 Oknum yang tidak menyebabkan cedera serius atau kematian, sanksi pencabutan SIM dari 1-2 tahun diperberat menjadi larangan mengikuti ujian SIM selama 3 tahun. Jika oknum ditemukan menggunakan narkoba golongan 1 dan 2, SIM dan hak mengikuti ujian ulang untuk mendapatkan SIM akan dicabut 3 tahun. Jika menggunakan narkoba golongan 3 dan 4, SIM-nya dicabut 1 hingga 2 tahun. Isu pengenaan sanksi bagi penumpang satu kendaraan juga termasuk dalam cakupan amandemen UU kali ini. Kelak, penumpang dewasa semobil akan didenda maksimal 15.000 dolar.
Denda bagi pengendara motor yang tertangkap pertama kalinya dinaikkan dari 30.000 dan 15.000 menjadi 120.000 dan 90.000 dolar. MOTC akan menyerahkan amandemen UU sanksi dan manajemen lalu lintas kepada Yuan Eksekutif untuk ditinjau pada akhir Juni. Pecahnya perang di Timur Tengah sempat memicu krisis energi global yang menyebabkan harga minyak dunia berfluktuasi tajam, bahkan menembus $100 AS per barel. Namun, seiring dengan tren penurunan harga bahan bakar pesawat baru-baru ini, Administrasi Penerbangan Sipil mengumumkan penurunan biaya tambahan bahan bakar untuk penerbangan internasional maskapai Taiwan mulai 7 Juni mendatang. Administrasi Penerbangan Sipil atau CAA menyatakan bahawa biaya tambahan bahan bakar disesuaikan setiap awal bulan berdasarkan harga referensi penerbangan internasional. Mulai 7 Juni, biaya tambahan untuk penerbangan jarak pendek akan diturunkan menjadi $1,082 Taiwan, sedangkan untuk rute jarak jauh menjadi $2,813 Taiwan. Meski demikian, Ketua CPC Taiwan mengingatkan harga minyak dan gas baru akan benar-benar stabil setelah konflik di Timur Tengah mereda. Selain itu, pemulihan fasilitas produksi, transportasi dan rantai pasokan masih membutuhkan waktu sehingga tren harga minyak dan gas yang mahal ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun depan atau bahkan lebih lama lagi. Forum pertahanan terbesar di Asia Pasifik, Dialog Shangri-La, dibuka di Singapura pada Jumat lalu. Imbas ketegangan AS-Iran dan dinamika hubungan AS-Tiongkok, negara-negara kawasan mempercepat pembentukan aliansi mandiri. Jepang bahkan dikabarkan akan menjual senjata dalam jumlah besar ke Filipina, Australia, dan Indonesia. Pengamat menilai stabilitas kawasan sangat bergantung pada dialog konstruktif antara Amerika Serikat dan Tiongkok. There is rightful alarm regarding China's historic military buildup and the expansion of its military activities in the region and beyond. We share a clear-eyed assessment of that security environment. Menteri Pertahanan Amerika menegaskan kembali komitmen Amerika terhadap keamanan kawasan Indo-Pasifik. Namun media Reuters menunjukkan berhubung Perang Timur Tengah menguras kapasitas militer, Amerika secara bertahap mendesak sekutunya untuk memperkuat pertahanan dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap Amerika. Filipina terus menjalin hubungan dengan Jepang, Selandia Baru, dan Kanada untuk memacu aliansi otonomnya. They can talk to China that way in a position of parity if that's superiority. Well, the Philippines cannot with China, and it is under threat, so is Japan, from China by its expansionist activities. Jepang memposisikan dirinya sebagai pusat kerjasama pertahanan regional. Mereka telah mencapai transaksi militer besar pertama pasca amandemen kebijakan ekspor militernya, yakni mengalihkan kapal perusak ke Angkatan Laut Filipina usai dipensiunkan tahun depan. Selain itu, Jepang juga telah menerima pesanan kapal perusak varian terbaru dari Australia dan Indonesia. Sementara Selandia Baru berpeluang menyusul kemudian. I don't think it is, really possible to separate these things out. I mean, part of the reason why Japanese Prime Minister Takaichi Sanai had talked about Taiwan being, really important to Japan's survival is recognition of this geographic fact. Negara peserta KTT menekankan bahwa interaksi konstruktif antara negara adik kuasa seperti Amerika Serikat dan Tiongkok sama pentingnya dalam menjamin stabilitas regional. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.